Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih pakai kaos nih. Kayaknya kurang pantas kalau mau presentasi. Ganti baju dulu ya, bentar. Baik, dengan begini saya kira akan lebih sopan dan siap untuk presentasi. Kami dari kelompok 3 ingin berbagi sedikit ilmu tentang syirik kontemporer di bidang politik. Sebelum melanjut ke ranah yang lebih serius, alangkah baiknya kami akan memperkenalkan diri. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oke, saya sendiri Rifa Saiful Anwar. Saya Rizal Redita Putra. Saya Muhammad Yahya Firza Fitian. Nama saya Hanif Khairul Imam. Ya, nama saya Galang Surya Putra. Saya Dimas Abu Yazid. Baik, apakah kalian tahu pengertian dari syirik kontemporer? Sebelum mempelajari syirik kontemporer, apakah kalian tahu syirik itu sendiri apa? Baik, syirik adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sedangkan kontemporer merupakan sebuah seni yang tidak terikat oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai zaman sekarang atau yang biasa kita sebut kekinian. Mengenai syirik kontemporer di bidang politik akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Selanjutnya, apa sih syirik kontemporer itu? Syirik kontemporer adalah salah satu jenis syirik yang berkembang sesuai zaman. Kalau dulu syirik itu identik dengan perdukunan, namun syirik kontemporer ini lebih luas seperti demokrasi, kapitalis, sosialis, dan budaya sekulerisme. Maka dari itu syirik ini jauh lebih berbahaya karena jika tidak berhati-hati bisa menyebabkan hilangnya iman seseorang tanpa disadari. Nah, untuk contoh-contoh dari syirik kontemporer ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh kasus mengenai syirik di bidang politik. Contohnya itu pembuatan peraturan yang tidak didasarkan oleh Al-Quran dan Hadis, yang hanya mementingkan untuk dirinya sendiri dan golongan tertentu. Tentu perbuatan ini bisa dikatakan syirik karena sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena menurutnya peraturan ini yang paling tepat. Alangkah lebih baiknya peraturan yang dibuat tentu didasarkan oleh Al-Quran dan Hadis, karena Al-Quran dan Hadis sudah dipastikan kebenarannya. Contoh syirik kontemporer di bidang politik yang selanjutnya ialah mistifikasi politik dalam pemilihan presiden 2004. Diberitakan bahwa ditemukan emas yang bergambar mantan Presiden RI pertama Soekarno oleh seorang warga Bogor. Diindikasikan oleh para pengamat mistik atau paranormal akan bangkitnya Satria Peningin untuk memimpin bangsa ini. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk menggiring opini atau keyakinan untuk memilih keturunan Soekarno sebagai presiden selanjutnya. Untuk menghindari hal tersebut, kita seharusnya berpegang teguh dengan keimanan, salah satunya iman kepada qada dan qadar. Bahwasanya masa depan suatu bangsa telah diatur oleh Allah dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah semata. Jangan pernah mempercayai isu-isu mistis yang menyangkut masa depan karena masa depan merupakan rahasia. Masa lalu merupakan bekal dan masa kini merupakan perjuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan syirik kontemporer di bidang politik. Jadi politik ini adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Dalam kenyataannya di negara kita, janji-janji kampanye serta sumpah jabatan yang telah dilakukan penguasa dan penguasa mengingkari semua itu termasuk dalam syirik kontemporer. Karena dirinya sendiri telah mengabaikan hukum Islam dan ada rasa yang tidak takut dengan Allah karena mengingkari janji dan sumpah dengan menyebut nama Allah. Rasa tersebut dapat berkembang dengan beranggapan bahwa dirinya lah yang paling berkuasa. Jadi untuk solusi dari apa yang telah saya sampaikan tadi, yakni adalah jangan mudah berjanji dan bersumpah.
apalagi dengan atas nama Allah. Selanjutnya berjanji dan bersumpah sesuai dengan kemampuan dan sadar diri bahwasanya semua itu hanyalah sebuah titipan. Selanjutnya yang ketiga adalah selalu berserah diri dan memohon ampunan atas segala yang telah diperbuat. Yang terakhir yaitu kiat-kiat agar terhindar dari syirik kontemporer. Yang pertama ialah menghayati ciptaan Allah. Yang kedua, menghayati hukum dan sunnatullah. Yang ketiga, mengikuti segala perintah Allah. Yang keempat, berzikir agar selalu teringat kepada Allah. Yang kelima, melaksanakan sholat tentu. Yang keenam, menjauhi diri dari ilmu atau ilmu hitam. Yang ketujuh, berpikir secara rasional. Yang kedelapan, menyadari kelemahan zat atau makhluk Allah. Yang kesembilan, mengikuti jalan hidup para rasul. Dan yang terakhir ialah berbangga diri sebagai seorang muslim. Bagaimana penjelasan dari kelompok kami? Sekarang kalian jadi tahu kan apa itu syirik kontemporer di bidang politik beserta contoh kasus dan solusinya? Selalu ingat ya kiat-kiat agar kalian bisa terhindar dari syirik kontemporer. Karena syirik kontemporer bisa terjadi tanpa kita sadari dan tanpa disengaja. Jika ada pertanyaan langsung saja dituliskan di kolom komentar. Kelompok kami akan berusaha untuk menjawab sebaik mungkin. Demikian presentasi dan berbagi ilmu dari kelompok kami. Jika ada kesalahan itu murni datangnya dari kami dan kami memohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kebenaran itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.